Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 12 MIPA 2 akan menjelaskan mengenai pasal 27 ayat 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alamanda Putri Azahra. Nama saya Nisa Nur Laila. Nama saya Dini Fitria. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak warga negara. Pasal 27 ayat 1 diantaranya. 1. Warga negara wajib diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Maksudnya setiap warga negara baik pejabat maupun rakyat biasa harus diperlakukan sama. 2. Warga negara wajib dibela. Setiap warga negara Indonesia harus dibela ketika dia tidak mendapatkan keadilan. 3. Mendapatkan keadilan di mata hukum. Maksudnya hukum harus adil kepada semua warga negara Indonesia. Jangan ada pembedaan perlakuan. Kasus pelanggaran pada pasal 27 ayat 1 adalah contohnya kasus Nenek Asyani dan Setia Novanto. Seperti yang sudah diketahui mengenai hak pasal 27 ayat 1, salah satunya adalah semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah. Berikut adalah contoh kasusnya. Hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh Nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah.
Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.